Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Dan malam hari ini sungguh sangat meriah karena di sebelah kanan saya sudah hadir teman-teman dari Akademi Pariwisata GSP Internasional. Dan di sebelah kiri saya ada teman-teman dari Pelita Bangsa Cikarang. Luar biasa sekali karena malam hari ini spesifikasi hati saya sangat berbunga-bunga dan sangat berbahagia sekali. Karena ini mengingatkan, kenapa? Karena kontrasepsi hati saya memberikan efek atau gelombang terhadap sektor-sektor real. Kontroversi, Pak. Hah? Bapak kontrasepsi. Iya, Bapak gimana? Kayaknya nggak pantas yang ngomong gitu. Yang lebih pantas itu ternyata adalah memang harus orangnya. Ada Vicky. Tepuk tangan dulu dong untuk Vicky. Halo. Selamat malam Vicky. Ya, selamat malam. Aduh, terima kasih sekali sudah hadir di ILK ini. Ya. Iya. Gimana kabarnya Vicky? Terus sih, Ya. saya mau keluar aja. Neng. Suka, Pak? Neng nggak suka, Pak? Neng boleh keluar, tapi sebentar Neng. Ini Neng masih di sini. Neng nggak suka, Pak. Perjanjiannya kan tadi di teleponnya Neng katanya nggak ada siapa-siapa, Betul Pak. Pak Denny, ini Neng Pak Denny. Neng masih sakit hati. Iya. Pak, ini namanya Neng PA. Pak. Duduk dulu, ya. Neng. Dia memang Neng, Pak. Neng. Hah? Ya. Neng, boneng. Boneng. Memang itu siapa ya? Ya, itu ini Kamu lupa? Wah. Hah? Kamu lupa? Dulu dokter, sekarang delman. Apa Woi. itu? Apa? Dulu pacar, sekarang teman. Hei, duduk dulu Neng. Tenang dulu Neng. Nih, Halo. saya mau tanya sama Vicky dulu ini. Iya, siap. Vicky, gimana nih kabarnya? Kemarin baru-baru sekarang ini kan jadi pemberitaan juga. Iya. Vicky alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Sudah selesai ya. Pokoknya pasti banyak pelajaran. Memang Ada pergeseran nggak tuh pergeseran jiwa? apa ya? Sangat sulit apabila semua orang merasakan satu hari saja menjadi saya pada saat itu. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Iya. Saya tidak pernah menyalahkan manusia, atau saya tidak pernah menyalahkan iblis sekalipun atas ketersudutan yang saat ini waktu itu menghampiri saya. Saya lebih menggunakan introspeksi diri saya yang menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa hati dan pengendali pikiran saya. Iya. Makanya Iya. Mami, Neng mau mabok aja, Pak. Kalau dikit, Pak. Neng, dengerin dulu Neng, apa yang dia katakan oleh Vicky ini merupakan pelajaran untuk kita semuanya ini ya. makanya waktu itu sangat menjadi sebuah pergeseran sikap yang baik buat saya. Buset. Pergeseran lempeng bumi setahu saya, Pak. Makanya ada filosofi fikinisasi mengatakan apabila hujan dilambangkan sebuah kesedihan dan mentari kita lambangkan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Luar biasa. Media loh. Nampaknya Dia bilang aku buram. Lawan. mungkin terjadi struktur yang namanya vulkanologi Kamu ini. dengar ya, Ya, Pak, ini jadi saya dikatain buram, saya nggak terima. apabila terjadi vulkanologi dalam kehidupan akan membuat yang namanya pergeseran. Ini yang bergeser sikap dan Lempeng hati. lempeng hati. Ya. Pak, Lempeng hati, Pak. tapi kalau saya dikatain, saya terjadi hati saya ini efeknya adalah sakit hati stadium 4. Dengarkan ya, orang utan bukan sembarang orang utan. Buaya ada di tangkaran. Orang bilang muka saya berantakan, biar aja yang penting duitnya miliaran. Neng nggak suka. Tapi ini ada beberapa orang yang mengatakan katanya Vicky ini banyak sekali memberikan harapan-harapan kepada para wanita atau alias PHP. Nah, selama ini saya pernah mendengar Vicky ini pernah berhubungan dengan wanita di seluruh dunia ya.
Berapa orang yang Anda pernah dekat atau berpacaran itu? 360. 360. Apa Pak? Pak, 360. Berapa sih Pak? Saya nggak ngerti Pak. 360. Berapa 360. itu? 300. Tuh kan judul film, Pak. 360. 5 hari lagi setahun tuh Pak. Salah satu orang ingin bertobat. Iya. Pembentukan diri kita dalam sirkulasi hidup satu. Hidup kita. Pak, Harus mengakui hal-hal yang pernah kita lalui. Betul. Sirkulasi hidup nih Pak. Lalu saya sirkulasi koran nih Pak. Mami, apa kabarnya? Mami, manggil emang Mami. Waktu dulu Mami ya. Semua Mami. Oh, semua Mami. Kalau lihat itu seperti mengingatkan kepada sosok sejarah yang pernah hadir di historis pikiran saya. Historis pikirannya benar. Sejarah yang ada di historis ya. Ya, saya sebagai pelaku sejarah berhak dong menyampaikan aspirasi secara betul. luas. Iya, Pelaku betul. sejarah. Tetapi yang lebih mengingatkan lagi poninya itu. Loh, poninya kenapa? Poninya Kang Maman Cie. Oh iya. Kang Maman nggak ada poninya. Kang Maman nggak ada poninya. Tapi banyak perubahan yang dialami oleh seorang Vicky dan dia ini justru membuat buku ya, membuat buku untuk memberikan yang namanya berbagi atau share dengan teman-teman yang lainnya ya. Harapannya Vicky sendiri apa? Belajarlah untuk bisa melihat satu kebaikan orang lain daripada harus mengingat 9 keburukan orang lain. Luar biasa. Dengan demikian terakhir sudah teman-teman ILK. Belum. Kirain saya barusan notule. Oh, belum ya. Astaga. Aduh. Kita ternyata belum karena ini kita baru mulai ya. Baru pemanasan. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menghadapi masalah tanpa solusi. Menuju diriku seperti ini dengan pulita hati kami kan sendiri. Mana jangan cara ku tak ada semada, mana cara jiwa hatiku tak ada benci dan kontroversi hati. Lapil ekonomi ku tak pada cara pasakan dibuka. Oh cara kau dan cara ku cari tahu cah. Iya kau cara cari kerja. Jatuh cinta sekarang cintaku jatuh dalam saya mau tanya sama Fitrop terlebih dahulu ini nih. Oke Pak. Silakan Fitrop. Gimana menurut Anda PHP itu? Saya dari Harapan Dari mana? Saya dari Harapan Modernisasi Hubungan Antar Individu Pak. Disingkat apa? Harmonisasi hati Pak. Oke, iya. Hati saya rapuh Pak. Rapuh, karena kan ya? saya masih 17 tahun. 17 years old. Cimahi. Kalau saya pribadi ya Pak ya, nggak bermaksud buat ngebela salah satu pihak ya. Iya. Cuman kalau dibilang selalu cowok yang salah, PHP ya biasa. ngasih PHP, kayaknya saya sih nggak terlalu setuju ya. Karena satu kata buat mereka yang ngakunya jadi korban PHP Pak. Iya. Apa? Saripati Pak. Saripati itu apa? Salah sendiri pakai hati. Iya. Saripati. Karena gini Pak, kalau menurut saya orang yang sering dibilang PHP itu mereka punya SOP tersendiri Pak. Apa? Standard Operation Procedure. Iya. Mereka punya SOP tersendiri yang mungkin nggak semua cewek tahu. Iya. Tapi hampir semua cowok ngelakuin itu Pak. Mereka itu koleksi, seleksi, resepsi. Iya, so betul. what is wrong? Iya. Iya kan? Bapak juga dulu gitu kan? Iya, benar. Berarti nggak ada niatan untuk ibaratnya mau nge-PHP-in. Iya. Kadang-kadang terjadinya suatu kondisi PHP itu adalah di mana Tanpa salah satu disengaja. pihak terlalu berharap aja. Kayak saya tadi bilang Saripati itu tadi Pak gitu. Jadi
Kalau ya harusnya sih mereka kalau misalnya kamu udah mau siap dalam satu relationship ya Pak ya, itu harusnya jangan bikin hati kamu sekuat baja. Karena sekuat-kuatnya baja ujung-ujungnya karatan juga Pak. Jadi kalau misalkan memang mau siap, kalau misalkan memang mau terlibat dalam satu relationship, harus pastikan hati kamu itu setebal wafer Pak. Kok kelihatannya rapuh, tapi berapa lapis? Ratusan lebih. Itu Pak. Iya. Jadi yang saya garis bawahi adalah Saripati ya. Salah sendiri karena memakai hati gitu. Kalau misalnya dia tidak terlalu banyak harapan juga, itu PHP juga tidak ada. Jadi ada unsur ketidaksengajaan. Gak setuju Pak. Nah. Apa tadi Saripati salah sendiri pakai hati? Iya. Menurut Neng gimana sih, Neng? Sari rapet. Kalau sari rapet itu apa Neng? Neng tuh sari. Apa ini sari rapet apa? Sari rapet apa? Jamu. Iya. Masa Bapak nggak tahu jamu Pak? Oh, itu mah jamu biasa dong, sari rapet. Neng mau kenalan Neng dulu, dari mana dulu? Sekarang apa ntar nih? Neng. Sekarang Neng. Sekarang ya. Ya. Oke. Aduh maaf, telalep Neng jatuh. Kenalin, Neng dari Jasa Kilat Antar Gang Ortikungan. Disingkat apa tuh Neng? Daskia Gotik. Ada dua Pak. Apa? Bu, mohon maaf Bu. Ya. Tuh goyang-goyang belakang gandengan mau lepas tuh Bu. Oke, Neng mau ngomong. Silakan, Neng Neng. masih sebel ngeliat mukanya Ya. yang sebelah situ. Boleh Neng semen nggak sebelah sini? Biar nggak kelihatan. Pakai tirai aja Neng. Neng tuh kesel dengar si Vicky ngomong pacarnya berapa? 360? Iya. Ada lagunya itu. Ya, mana lagu gimana? 360 cewek yang Vicky deketin tuh. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Madura, ada Betawi. 360 cewek yang Vicky lagi deketin. Neng segitu doang goyangnya, nggak bisa lebih. PHP. Menurut Bapak PHP tadi artinya apa kepanjangannya? Pemberi harapan palsu. Kalau Neng mah bukan itu buat dia. Apaan? Kalau si Vicky itu kebanyakan PHP. PHP apa Neng? Penjahat hati perempuan. Wow. Itu karena dia kecewa ya Vick ya. Orang yang kecewa. Padahal Yang kecewa tuh Neng udah bikin acara gede-gedean. Iya. Idi. Biasanya yang PHP ini tuh kebanyakan pria yang memberikan harapan palsu ya. Jadi buat saya sebenarnya cewek-cewek ini harus lebih hati-hati dengan para pria. Karena yang namanya wanita itu bagaikan obat-obatan untuk para pria, Pak. Obat-obatan? Iya. Itu menimbulkan adiktif, menarik, dan kadang-kadang berbahaya. Iya. Iya kan? Jadi jangan mau kita dipermainkan oleh laki-laki. Karena ibarat ada pepatah mengatakan, wanita itu seperti boneka. Boneka? Bisa dimainkan kapan saja sesuka hati. Tapi ingat, yang namanya pria sejati tidak pernah main boneka. Jadi jangan pernah berharap. Jangan kau tuduh aku seperti itu. Lepaskan dalam dulu kita tuankan ragaku. Lepaskan dalam hati tanpa ku sadar sendiri. Oh jangan paham, semua jangan jam-jam. Jangan kau menghina sebagai diri kami. Satu hipati kontroversi hati dalam jiwa. Semua cara kau menjebakkan dalam tenaga. Oh shit. Neng, udah. Pak, kenapa? Koinnya belum habis. Lu pikir odong. Duduk lagi ya, Neng. Barusan dia ngapain, Pak? Dia barusan nge-rap. Neng pikir dia lagi marah-marah. Enggak, itu salah satu kebisaannya dia itu salah satunya dia tuh nge-rap. Apa lagi dong Pak yang Dia jelas tadi? luar biasa. Sekali lagi, ulang lagi Vicky. Go! Ho! Oh, shove a cow ready car for tonight. Hey, go. Jangan. Engkau jangan menghina menuduh diriku seperti ini. Mengaku lidah hati kau berkandung sendiri. Memandangkan mencadaku tak ada semangat. Memandangkan jiwa hatiku tak berhenti dan ada kontroversi hati. Lapis ekonomi sudah tak pada jadi pasangan dibuka. Oh, jangan kau dan cari kulit dari jauh-jauh. Yeah, kau, siapa dari kecil. Hey, show. Yeay!
Lu, Neng. Sepatu Neng, Pak. Neng. Pak, sepatu Neng. Neng, Pak. Cari dulu lah. Sok cari dulu. Pak, sepatu Neng, Pak. Yang nemuin jadikan apa nih yang nemuin? Pak. Yang nemuin. Jadiin apa? Lu makan pedas. Emang banyak kalau deket dia emosi aja Pak, jadi pedes aja Pak. Iya maksudnya kalau pedas-pedas juga hati-hati ya. Tai lalat hilang. Oh iya. Lupa. Tapi aku tuh ngelihat ya waktu itu tuh Vicky sayangnya tuh beneran loh waktu dulu. Terlihat dari tatapan matanya yang bener-bener emang tulus kalau saya lihat. Coba secara perasaannya Vicky waktu dulu tuh sama Saskia emang bener-bener cinta kan? Tidak PHP seperti itu. Benar nggak Vicky? Saya sesuai dengan kakek moyang saya, Nabi. Lu pelaut kali. Gua tanya pelaut. Sesuai dengan kakek moyang saya seorang pelaut. Kang. Aduh, Pak. Nabi Adam diusir ke surga. Iya. Dikarenakan Dari surga. Dari surga karena Hawa. Betul. Begitupun saya manusia lemah, apalagi manusia seperti pilihan Tuhan seperti itu. Pak? Wajar. Pak, interupsi, Gitu Pak. loh. Pak. Interupsi, Pak. Ya. Harusnya dari mana dia berasal, Bapak udah tahu seperti apa cintanya dia sama Neng waktu dulu. Berasal dari Cikarang kan? Iya. Cinta sih, tapi kadang-kadang gak terus terang. Oh, benar. Dalam banget ini. Cikarang bukan itu singkatannya menurut Neng. Cikarang bukan itu singkatannya. Lu bawa dulu, cari dulu. Lu norak. Lu udah cantik-cantik, Neng. Sepatu Neng, Neng jangan memalukan atuh, Neng. Ih, Tuh. meninakal pisan. Si Neng teh aduh. Sepatu Neng dapat. Ini sepatu Neng. Oke Pak. Jadi sekarang karena Neng merasa jadi korban laki-laki yang pernah PHP Neng ya, memberi harapan aja. Neng sekarang kalau ketemu laki-laki udah beda lagi Pak. Kenapa? Langsung Neng sodorin, Bang, Neng minta tanda tangan di mana? Nih di buku nikah, langsung aja Neng sodorin. Jadi Neng jadi jadi nikah langsung beneran. nggak mau pacaran lagi. Berarti trauma Neng ini. Sedikit sih Neng agak trauma, makanya Neng jadi agak gede gini sekarang. Kelihatan Neng. Dan yang paling penting ya, mungkin ada satu hal ya buat kita semua. Ya nggak apa-apa kalau kita dibilang pengennya dapat harapan dari pria-pria. Tapi ingat satu hal ya kan, lebih mudah itu mengubah persahabatan menjadi cinta Pak. Iya. Daripada mengubah cinta menjadi persahabatan. Jadi carilah sahabat banyak-banyaknya. Jangan terlalu berharap. Iya. Saya mau tanya sama Calontong tentang PHP itu. PHP itu menurut Calontong apa? Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya, dari mana? Dari manajemen persaudaraan menjaga stabilitas situasi dan kondisi. Disingkat apa tuh? Belum dikepung. Itu. Disingkatnya apa? Disingkat mempersuram statusisasi. Waduh. Sebenarnya kalau saya kayak si siapa tadi Fitrop bahwa itu salah laki-laki, enggak juga. Memang wanita yang harus hati-hati. Lain kali ya. Namanya saja. Dari namanya, harusnya kalau Neng mikir dari awal dulu, harusnya sudah curiga. Loh kenapa Vicky? Namanya siapa? Vicky. Lengkapnya? Vicky Prasetyo. Nah, dari namanya aja udah labil. Kok labil terjadi gimana? Kelabilan statusisasi. Vicky Prasetyo. Itu kan? Itu disatuin Prasetyo. Untuk menyamarkan disatuin. Hah? Padahal itu emang disatuin. Vicky, yang punya nama dia. Gimana sih? Iya. Vicky Prasetyo. Labil. Harusnya Prasetyo. Boleh tambah? Boleh? Calontong kalau saya melihat justru dari yang lain. Apa itu? Kenapa Vicky begitu banyak pacarnya? Iya. Dari nama juga. Prasetyo. Pra itu sebelum, Setio itu setia. Iya. Memang belum setia orangnya. Iya. Mungkin kalau itu mungkin lah. Iya. Bisa jadi. Tapi saya akan jelaskan masalah PHP. Apakah PHP? PHP. Pemberi. H. Harapan. P. Palsu. Lu tahu. Emang judul yang kita mau bicarakan itu.
Tapi akan saya pilah satu persatu. Apakah pemberi? Pemberi itu apa? Pemberi adalah orang yang memberi. Atau suka memberi. Jadi orang yang memberi itu bisa disebut pemberi. Tapi kategori Vicky adalah suka memberi. Karena dia tidak hanya memberi tapi suka. Iya. Suka itu artinya sering dan berulang-ulang. Lebih banyak, lebih sering, ya lebih banyak. Kategorinya dia pada suka. Jadi pemberi adalah orang untuk Vicky adalah orang yang suka memberi. Suka memberi. Kata dasarnya dari apa? Beri. Beri. Beri itu artinya apa? Menyerahkan. Harapan. Harapan. Asa. Asa atau kata lainnya. Tapi kalau harapan itu artinya sesuatu yang diharapkan. Iya. Atau bisa yang diharapkan. Yang diinginkan. Terserah. Anda menginginkan yang Anda harapkan atau Anda mengharap keinginan Anda tercapai. Ya sama aja. Mengharapkan keinginan. Menginginkan harapan. Palsu. Palsu. Itu sesuatu yang tidak asli, tidak tulen. Ya. Atau bisa jadi tiruan. Nah itu. Makanya kalau orang seperti Vicky ini sebenarnya banyak. Nah. Artinya perilakunya ya, bukan kalau Vicky spesifik. Vicky hanya ada satu, Vicky Prasetyo. Tapi orang yang berkelakuan seperti Vicky itu sebenarnya banyak. Walaupun kita nggak sedikit menemukannya. Ya iya kan banyak tadi, ya nggak sedikit lah. Nah ya nggak sedikit aja menemukan, kan berarti banyak. Iya berarti kan tadi udah banyak, berarti tidak sedikit. Kan saya bilang banyak Pak. Nanti si Vicky bingung loh. Kita udah dibingungin sama Vicky, sekarang Vicky balik bingung gara-gara lu. Ya biar dia melakukan pergeseran pengetahuan tadi. Bukan, kalau pergeseran sikap nggak apa-apa. Ini terjadi pergeseran otak ya Vicky. Iya. Kalau yang kocak dia. Tapi gini lah, kalau yang seperti tadi itu nggak apa-apa. Itu apresiasi, kita harus hormati karena dilindungi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Kebebasan menyampaikan aspirasi secara tertutup di muka umum itu namanya adalah pencitraan konflik. Nggak apa-apa. Pencitraan konflik ini tepat sekali. Luar biasa. Pencitraan konflik. Ini saya yakin pencitraan konflik. Ini terjadi. Ini terjadi udah. Ini pencitraan konflik. apa? Ini pencitraan konflik. Pak, udah Pak. Saya tahu ini berat. Pak. Bapak minum dulu. Duduk dulu Pak. Bapak duduk. Bapak duduk dulu. Duduk dulu Pak. Ini pasti pencitraan konflik. Baiklah pemirsa. Baiklah. Kita menungguin Kang Jody ya. Jangan kemana-mana. Ditutup dia. Kita Bapak istirahat ya Pak. Bapak istirahat ya. Apapun penilaian orang, apapun sanksi sosial terhadap kita, nanti biar retorika waktu yang akan menjawabnya. Iya, benar. Aduh, pasti. Retorika waktu. Pak, interupsi. Retorika waktu Itu yang apa? akan menjawabnya. Retorika apa? Saya Retorika nggak waktu yang akan menjawabnya. Retorika waktu adalah di saat semua pertanyaan menjadi sebuah dilematis. Dan yang akan menjawab adalah keselarasan berjalannya seiring dengan waktu yang akan menjawab. Hebat. Mengenai PHP. Jadi dari penelusuran agen intelijen kami, ini dari 360 gadis yang didekati oleh Vicky ini, salah satunya sudah kami hubungi. Jadi mungkin Vicky bisa mengenal suara ini. Halo, selamat malam. Ini sudah masuk. Halo, selamat malam. Ini mungkin karena biasa udah di PHP. Ngomong aja Mbak, ingat Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ya. Halo. Ini halo. Halo, selamat malam. Nah, ini nih. Selamat malam, Mbak. Iya. Namanya boleh nama asli atau pakai nama samaran, terserah. Pakai nama samaran aja ya. Nama samaran aja ya. Asli, Mbak. Nama samarannya siapa, Mbak? Sebut saja saya Bunga. Bunga. Ini Pak yang bikin bakso borak nih Pak.
Sebut saja Bunga. Oke, nama aslinya? Inisialnya Deka. Apa? Bali Pak, Bali. Deka. Oh, Deka. Itu plat mobil Deka. Oke. Ya, mungkin saya mau tanya nih Mbak. Mbak berapa lama berhubungan dengan Vicky? Dulu ada sekitar 6 bulan ya, Kang Denny. Oh, 6 bulan. Itu sebelum Neng itu mau nikah apa sesudah, Mbak? Sebelum. Ini. Sebelumnya kan banyak ini. 6 bulan ya. Terus 6 bulan. Mbak pernah dijanjikan apa aja nih? Waktu itu janji dinikahin ya, Kang Denny. Sama Vicky. Oh. Iya, iya. Dinikahin kagak, diminyakin aja kerjaannya, Pak. Udah. Terus udah pernah dikasih apa aja, Mbak? Waktu itu sih dikasih cincin berlian. Oh, berlian. Tapi diminta lagi ya di situ. Kok diminta lagi ya? Idih, Neng aja pernah dikasih cincin juga. Cincin apa? Bacan, Pak. Neng lama-lama jadi kayak preman ya. Dikasih cincin Kang Denny waktu itu, tapi seneng diminta kan? lagi katanya waktu itu lagi butuh uang. Membekas nggak seorang Vicky ini? Sebenarnya saya jatuh cinta banget Kang Denny waktu itu. Sama Vicky ya. Sama Vicky kan orangnya dia tuh soalnya Vicky. pinter banget kan ngomongnya kan. Iya. Pinter ngerayu wanita gitu. Iya. Vicky ngerasa sendiri nggak kalau Vicky emang pandai sekali merayu wanita atau mengambil hatinya wanita? Ya, itu sebagai bentuk apresiasi kasih sayang. Ya. Inilah. Ini jadi banyak ternyata dari 360 tuh juga banyak yang kecewa sebenarnya karena memang berharapnya sampai ke pelaminan kan? Iya. Iya. Petualangan hidup kan tidak bisa ada yang cegah. Betul, betul. Kebebasan kita sebagai manusia pakai petualangan terkodrati. hidup. Kayak Dora lo pakai petualangan. Memang. Mbak, Iya. Mbak juga termasuk yang bilang Vicky mirip kayak David Beckham atau Brad Pitt gak? Mbak tuh kalau nggak salah Ini beneran gak sih ya dia ya? benar ini yang menyebut justru di antara orang lain kebanyakan 360 itu menyebutnya Vicky itu seperti Brad Pitt ataupun David Beckham. Mbak, dulu Vicky manggil ke Mbak apa? Blacky atau apa gitu? Manggilnya baby. Hah? Baby. Oh, terus baby. itu menjelang mau nikah, itu manggilnya mami. Oh, mami. Jadi enggak, ya. yang dipanggil baby ada berapa? Mungkin Ada berapa orang yang dipanggil baby? Mami juga ya, manggilnya apa? Dulu manggilnya Vicky ke Anda apa? Awal-awal kan baby. Oh, baby. Terus waktu pas mau ngajakin nikah tuh udah mami papi gitu. Oh, mami papi. Ini mungkin mau tanya Vicky sama Mbaknya, ada kenangan tersendiri Halo? pasti ini. Iya. Halo. Des. Iya, papi. Ya. kok Des. masih manggil Pak? Satu hal. Terkadang orang luar hanya bisa melihat dari sisi apa yang dia sanggup lihat. Tetapi permasalahan hati tidak pernah ada yang mengetahui selain saya, kamu, dan Tuhan. Iya, benar. Apapun penilaian orang, apapun sanksi sosial terhadap kita, nanti biar retorika waktu yang akan menjawabnya. Iya, benar. Aduh, papi. Retorika waktu. Interupsi. Retorika waktu yang akan menjawabnya. Retorika waktu yang akan menjawabnya. Retorika waktu adalah di saat semua pertanyaan menjadi sebuah dilematis. Dan yang akan menjawab adalah keselarasan berjalannya seiring dengan waktu yang akan menjawab semua. Hebat. Mami ngerti kan, Mi? Kenapa, Pi? Kenapa? Mami ngerti kan? Kamu jangan manggil Mami. Kemarin biasanya manggilnya Bun. Bun apa? Buntelan. Oke. Mbak Bunga, makasih ya. Iya, sama-sama Kang. Ya, moga-moga menjadikan hubungan dengan Vicky ini menjadi sebuah kenangan saja ya. Aku udah biasa. nggak Iya apa-apa betul. ditanya. Ya Allah. Yang paling penting adalah retorika waktu yang akan membuktikannya. Menjawabnya nanti. Betul. Mohon izin. Ya. Satu hal khususnya buat generasi-generasi kita. Nah, Ya. yang baru. Ingat, pahlawan kakek nenek moyang kita sudah berjuang semaksimal mungkin untuk memerdekakan kita dari penjajahan. Betul.
apresiasi menyampaikan bahasa dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jangan menjadi pemuda yang penakut tapi berani. Karena yang tampil beda, dialah yang pemberani. Ya. Oke? Saya mau tanya Akbar, Bang, gimana mengenai PHP itu sendiri, Bang? Oke, good malam Pak. Oke. Saya ini dari kondisi pikiran rasional, kemampuan akademis, ujungnya rancu Pak. Disingkat apa tuh? Konspirasi kemakmuran Pak. Sebenarnya ngomongin tentang PHP ini sebenarnya istilah dari Madura Pak. Dulu istilahnya cuma HP, tapi karena Madura PHP. Nah, PHP. Gitu. Dulu sih cuma harapan palsu. Karena orang Madura jadi PHP. Nah, jadi kalau menurut saya ini betul, saya sedikit mendukung bahwasanya bukan karena laki-laki ini memberi harapan palsu, tapi karena wanita terlalu berharap gitu Pak. Sama seperti itu. Iya, menurut saya. Katakanlah gini Pak, kita kalau SMS nih Pak ya, kita kadang SMS karena hal yang lucu, kita pasti nulisnya kan WK, benar. Ya kan? Tapi kita pernah nggak Pak nulis WK sambil ketawa? Enggak, iya. Enggak kan? Nulis WK? Enggak. Nggak mungkin kan? Iya. Nah, makanya jangan berharap kalau kita nulis I love you, berarti kita mencintai Pak. Iya. Kan? Kadang-kadang orang memberi harapan palsu tuh karena wanita terlalu berharap. Misal begini Pak, misal saya jalan sama pacar saya. Iya. Dik, kamu lapar? Iya Mas, lapar. Udah, jalan kita pulang. Nggak saya ajak makan, tapi dia berharap ngajak makan. Padahal saya cuma nanya Pak, adik lapar? Oh lapar. Oh ya, sama. Yuk. Nggak pernah. Adik lapar, mau makan? Enggak. Tapi dia sudah berharap. Begitu saya nanya, adik lapar? Berharap kalau saya mentraktir makan. Padahal enggak. Tapi kan biasanya juga seperti itu kalau seorang laki-laki. Ini terlalu berharap namanya Pak. Kita hanya nanyain Pak. Itu namanya harapan palsu. Jadi wanitanya terlalu berharap Pak. Ya kan? Iya benar. Tapi juga tidak boleh mempermainkan wanita. Karena air mata wanita itu mahal Pak. Kalau air mata laki-laki lebih murah. Ibaratnya hujan itu adalah air mata, dan matahari itu sangat menyenangkan, makanya diperlukan keduanya untuk menghadirkan matahari. Demikian kita pikir. Dia aja Pak, dulu kan dia pernah, saya tahu tuh Neng Pak, dia pernah dikasih cium sama pacarnya. Begitu putus ciumnya diminta lagi Pak. Gimana caranya? Dia dicium lagi Pak. Makanya itu. Nah, jadi kan namanya pasangan nih Pak. Namanya di kata pasangan tuh ada kata pas dan angan. Jadi kalau nggak pas hanya akan jadi angan kan? Iya, betul. Makanya itu dinamakan pasangan. Jadi bagi saya itu harus hati-hati dalam melihat laki-laki ini palsu atau enggak. Wanita itu pintar membedakan mana tas asli, mana tas palsu. Tapi dia nggak bisa membedakan mana cinta asli, mana cinta palsu. Nah, itu benar. Bagaimana kita bisa melihat laki-laki itu asli atau palsu? Dari mana? Dilihat, diraba, diterawang. Lu duit itu duit. Sama Pak. Iya tapi kan nggak bisa diraba di terawang laki-laki. Maksudnya di terawang kan kelihatan tuh Pak. Jadi maksud saya seperti itu. Mengenai harapan palsu wajar saja Pak. Mendung itu tak berarti hujan. Iya benar. Iya kan? Berarti berpacaran juga belum tentu menikah. Nah seperti itu Pak menurut saya Pak. Iya. Sekarang saya nanya sama Pak Jarwo. Gimana menurut Pak Jarwo? Intinya pokoknya ada tambahan dikit nih Pak. Iya. Intinya sebagai wanita itu harus hati-hati. Iya betul. Terutama saat nyebrang ya. Silakan Pak Jarwo. Kenalkan dulu dong. Saya sebentar. Jarwo. Wah. Saya belum ngomong-ngomong apa. Belum ngomong. Kalau gitu ngomongnya nanti ya setelah yang satu ini. Kamu lihat langit, itu arti kebesaran Tuhan. Kamu lihat laut, itu arti kekuasaan Tuhan. Alat mau jatuh saya. Coba kamu lihat cermin. Nah, itu kutukan Tuhan. Baru ku
silakan Pak Jarwo. Pak Jarwo memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya dari tukang ngentit, nakal, inspiratif, meskipun I emang jijik. Wah, disingkat apa tuh? 29 my age. Imunisasi hati bisa mencegah konsinyasi cinta yang terinfeksi oleh gelombang amuba. Ini kalau itu vikinisasi, kalau ini Jarwo infeksi. Pelaku PHP itu ternyata lebih banyak cowok daripada cewek. Tadi saya bilang begitu. Saya juga memperjelas, Neng. Iya. Ini sama dengan jumlah cowok yang jadi sales. Lebih banyak dibanding dengan cewek. Makanya salesman lebih populer daripada sales girl. Iya. Nah, PHP dengan salesman ada kemiripan. Yakni harus pandai memikat. Bedanya salesman memikat konsumennya untuk menjual barang. Sedangkan PHP memikat untuk menjual kasih sayang. Nah, ibarat alat musik, PHP sama dengan harpa. Harpa alias harapan palsu. Harpa. Ciri-cirinya juga ada di alat musik yang lain. Gitar. Gitar tuh apa? Giat dan pintar. Wih, gitar. Seorang PHP giat dan pintar update status dengan kata-kata yang puitis. Tadi apanya Pak? Harpa? Harapan palsu, gitar, giat dan pintar. Iya. Kalau gendang apa Pak? Gendang ada di catatan saya. Kalau suling apa Pak? Seruling. Nah, seruling ada. Pas banget ini dengan materi saya. Seruling ada ya? Sering berubah dan berpaling. Seruling. Biola Pak, biola. Ada biola. Bicara dan omongannya landai. Enak ya. Seorang PHP bicaranya landai untuk menjaga agar korbannya tidak mudah curiga. Kemudian ada juga harmonika. Harapannya membuat orang ngefly seketika. Harmonika. Nah, seorang PHP itu kata-katanya manis. Janjinya juga manis. Kata si manis. Kata saya. Katanya tadi kata-katanya manis. Pak Denny dengerin dong. Iya. Seorang PHP itu kata-katanya manis, janjinya manis, senyumnya manis, tapi dia bukan penderita kencing manis. Betul. Memang jadi korban PHP itu lebih sakit daripada di PHK. Kalau di PHK itu dapat pesangon, sementara kalau di PHP dapat pepes zong. Pepes zong tuh maksudnya alias pepesan kosong. Pak ini yang lucu tuh saya dong. Iya. Pepes zong. Pepesan. Kita pura-pura nggak tahu. Apa Pak pepes zong Pak? Lagi lagi. Pepes zong tuh apa Pak? Pepesan. Apa? Ya Allah. Pepesan kosong Pak. Pepesong. Pepesong tuh apa Pak? Pepesan kosong. Luar biasa. Bagus hebat. Gak kebayang Wow, itu susah banget pasti bikinnya Pak. Susah ini pepesong. Pepesong gitu. Nah, daripada menjadi korban PHP lebih terus menerus, maka langsung saja bawa ke KUA. Di sana bisa terdeteksi apakah dia seorang PHP atau AIM. Apa itu Pak? AIM tuh asli ingin menikahimu. Hubungannya apa PHP AIM? Singkat-singkat seenaknya aja itu mah. Jarwo, wow. Pak ganti Pak. Masa Jarwo peot? Kuat
What? Ulang. Meot itu. Jangan kau pertaruhkan cintamu pada sebuah harapan. Harapan boleh saja diundi, namun tidak untuk cinta sejati. Ronald, silakan. Ronald sendiri melihat PHP seperti apa? Dari pandangan ini dari seorang akademisi atau apa ini? Akademisi. Hah? Ya, saya psikolog. Psikolog. Oh, psikolog di sini ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Saya Ronald Surabraja dari Koordinator Pengontrol Operasional Harapan Tiap Individu. Oh, disingkat apa tuh? Kontroversi hati. Woi. Tentang PHP, silahkan googling sekarang. Tulis PHP. Apa yang keluar? PHP. Bahasa pemrograman komputer yang super rumit. PHP itu. Hah? Artinya rumit memang masalah PHP itu. Oh, iya. Orang-orang yang suka PHP-in orang lain atau lawan jenisnya itu memang punya 4 kesukaan. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang suka PHP. Iya. Mereka itu suka menyelaraskan fungsi-fungsi panca indera sesuai dengan fungsi faalnya. Dan itu akan menjadi sebuah itikat baik yang kerap kali membuat si penerima frekuensi yang beraroma cinta. Cinta itu kasat mata yang sehingga membangkitkan sisi emosional yang barangkali mungkin akan membutakan sisi rasional. Yang membuat perasaan terhindar dari segala problematika hidup Persib. Apa sih? Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa nggak ngomong kayak begini, bisa nggak disumur sama si Sadako? Gua mah pusing, dia mah mikir. Artinya apa itu? Artinya itu adalah ya. laki-laki yang suka PHP-in orang lain suka ngasih perhatian. Iya, penjelasannya begitu secara empirik. Iya. Hidup Persib. Iya. Karena kebutuhan dari perempuan adalah butuh perhatian. Laki-laki butuh pujian. Itu triknya. Iya. Ciri yang kedua dari orang yang suka PHP-in orang lain adalah, mohon maaf nih bahasanya ilmiah. Iya. Ketika segala daya, upaya, rasa, karsa, dan karya menjadi sebuah rudal balistik antar benua. Wih, berat banget yang menjadi senjata dalam dramaturgi kehidupan. Yang kelak akan membuat letupan-letupan radikalisme yang memporak-porandakan segala yang ada di dunia fana ini. Iya. Untuk itu saya mengajak semuanya di sini untuk menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Semoga kita semua menjadi orang yang diridhoi dan menjadi masuk ke surganya. Amin. Amin. Artinya, orang yang suka memberikan PHP kepada orang lain suka berjanji dan suka berbohong. Wah, itu mah kentara banget. Orang yang suka PHP ngasih janji, ngajak makan, beliin ini, pergi ke sana, nggak pernah ditepati. Iya. Janji terus tapi bohong terus. Ciri yang ketiga, orang yang suka PHP-in itu adalah, mohon maaf nih kalau bahasanya agak-agak kompleks, kolonialisme. Iya. Dalam formasi 442 akan mengakibatkan hancurnya objektivitas dalam historiografi kemanusiaan. Iya, betul. Yang bersumber dari fermentasi imajinasi yang akan menciptakan gelombang-gelombang seismik yang dalam hal ini bisa berakibat berkurangnya pasokan minyak mentah dunia, di mana itu bisa mengakibatkan turun naiknya harga dolar, fluktuasi. Padahal itu dolar sesungguhnya bisa mempercantik kekayaan intelektual. Iya, ini saya dapat ini. Artinya orang yang suka PHP itu suka menghilang. Seperti lagu ini. Lagu Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Semuanya. Sakitnya hati ini sayang, namun aku rindu.
suka PHP-in suka menghilang, tapi orang yang di PHP-in suka rindu. Kangen ya. Kangen. Jagoan itu. Iya. Ya. Ciri yang terakhir dari orang yang suka mem-PHP-in orang lain adalah, mohon maaf nih, agak rumit. Demokratisasi bimbingan belajar. Yang tertuang dalam amandemen fungsi respiratori. Tempat nongkrong saya yang menjebak positivisme norma-norma kehidupan. Hal ini disebabkan oleh karena kegagalan Republik dalam fermentasi pikiran. Sekiranya C6H12O6 adalah hasil fotosintesa. Iya. Semoga diterima di sisinya. Iya. Luar biasa ya. Aduh. Sampai bingung Artinya itu adalah ciri yang terakhir orang yang suka PHP-in orang lain adalah selalu menghindar, suka menghindar. Suka menghindar kita ketika ditanya, ini mau dibawa kemana hubungannya? Nggak jelas, nggak berani menghindar. Ya makanya ini ada sedikit pesan dari saya ya. Tipsnya ya. Orang yang suka PHP itu datang membawa harapan tapi pergi dengan sejuta alasan. Dengarkan. Biar nggak PHP, biar nggak jadi korban PHP maksudnya. Don't trust too much. Don't love too much. Don't hope too much. Because that too much can hurt you so much. Iya. Oke. Itu. Sekarang saya mau tanya sama Vicky. Vicky pasti tidak pernah sadar, tidak pernah juga punya keinginan untuk kayaknya mem-PHP-in orang. Tetapi apa yang menurut Vicky daya tarik seorang Vicky sehingga begitu banyak wanita maupun lelaki mencintai Vicky? Dalam hubungan. Wanitanya aja ya? Oh. Lelaki masa mencintai Vicky? Oke. Wanita. Dalam hubungan itu tidak pernah namanya ada disakiti dan menyakiti. Ya. Perasaan itu terus mengalir begitu saja tanpa terbendung oleh siapapun. Mengapa gitu sih? Diam dulu. Ini orang, Anda harus tahu intisari dari kata-katanya dia. Lanjutkan, Vic. Tuhan selalu memberikan pasangan yang salah sebelum memberikan pasangan yang tepat dan benar. Ini Neng diam dulu dong. Neng ini dengerin Neng. Mami dengerin dong. Dengerin Mam. Iya. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan dua pasang mata untuk melihat dan dua pasang telinga untuk mendengar? Tapi Tuhan hanya menciptakan satu keping hati di dalam saya. Kenapa? Karena harus mencarinya di kepingnya lagi ada di kamu. Kamu lihat langit, itu arti kebesaran Tuhan. Kamu lihat laut, itu arti kekuasaan Tuhan. Terlalu mau jatuh saya. Coba kamu lihat cermin. Nah, itu kutukan Tuhan. Kamu tahu perasaan cinta kamu seperti apa? Seperti apa? Cinta kamu seperti bayangan yang selalu tidak pernah lepas seperti kutukan dari pundaknya. Jadi dia selalu dikejar-kejar. Emang aku satria baja hitam? Dan kenapa sih kita lebih memilih bertikai? Kenapa? Sedangkan manusia itu diciptakan dari sebuah kemesraan dan cinta kasih sayang. Iya. Kenapa dari sebuah kebencian? Pak. Sebentar. Emang beda ya 12 tahun di bumi sama di Mars, Pak. Tapi yang paling penting adalah kenapa dia, karena dia itu Vicky ini adalah sosok orang yang pengagum cinta sebenarnya. Ya. Betul kan? Dan satu hal, jangan pernah meremehkan sangu doktrinisasi. Doktrinisasi. Anda tahu jarak dari sini ke Kerawang? Anda tahu jarak dari sini ke Bekasi? Berapa? Kerawang, Bekasi. Tulang-tulang berserakan. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kalau dibawa kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah menyatakan cinta wanitamu, maka di saat sang pria itu dalam kondisi terpuruk dan jatuh. If you have the best of the friend of blood. Dan apabila kau ingin menguji kesetiaan pasangan priamu, berilah dia kekuasaan. What in world is pride and equal is mine. We have to my mind. We have to my soul. Kita punya perasaan.
Kita punya keinginan, kita punya pikiran. Jangan pernah bermain-main dengan indoktrinisasi cinta dan kasih sayang. Don't play indoktrinisasi. Akademi Pariwisata GSP Internasional. Juga teman-teman dari Pelita Bangsa Cikarang. Sekarang saya mau tanya sama Cak Lontong. Kira-kira punya tips nggak untuk menghindari atau agak terhindar dari PHP? Baik oleh wanita ataupun laki-laki. Sebicara hati memang rumit. Makanya bagi wanita terutama, jikalau memang hanya luka yang kau dapat dari cinta, maka matikanlah cinta itu. Tapi dengan catatan, kamu jangan ikut mati bersamanya. Artinya apa? Cinta itu melibatkan hati. Ketika hati Anda terluka, banyak terluka karena cinta, sudahi. Tapi Anda harus yakin bahwa hidup harus berlanjut, jangan ikut mati dengan cinta. Fumon. Move on. Nah, itu sudah biasa, ini fumon. Fumon, lu fumon, apa metode Sakamoto kali fumon. Karena fumon les, itu. Pak, anak-anak sering banyak les fumon, Pak. Cara menghindari korban PHP itu bisa kita indikasikan dengan cara seperti apa? Nah, kalau toh Anda sudah jadi korban, sebenarnya juga bisa ke dokter. Karena sekarang PHP itu sudah dianggap suatu penyakit. Makanya ada dokter THT. THT telinga hidung tenggorokan. Oh bukan, kalau itu yang sakit fisik. Kalau ini yang berhubungan dengan PHP. THT itu apa? Dokter yang untuk menangani THT. THT. Terima harapan tiruan. Dasarnya ke dokter itu. Penerima harapan palsu kan berarti dia terima harapan tiruan. Iya. Itu dibawanya ke dokter ke THT. Karena pada dasarnya Anda tadi tanya wanita atau laki-laki itu bisa jadi korban. Karena kalau topengnya wanita itu biasanya make up dan drama. Iya. Kalau topengnya laki-laki itu biasanya ya gengsi, sok keren dan harapan palsu. Iya. Itu salah satunya. Makanya untuk menghindari itu simple. Anda ingat kebutuhan pokok. Iya. Itu namanya primer. Iya. Kebutuhan sekunder dan tersier. Iya. Nah itu yang kita pakai untuk menghindari supaya tahu ini harapan palsu atau tidak. Dari mana itu terhubungannya seperti apa? Akan saya jelaskan dari yang keempat. Lalu 3 dari saya tersier, tiba-tiba udah keempat aja. Primer berapa? 1. Sekunder? 2. Tersier? 3. Berarti 6 dong. 1, 2, 3 berapa? 1, 2, 3. 6. Iya. Saya akan mulai yang keempat. Yang keempat itu isinya apa? Primer. Ternyata sama dengan yang pertama. Iya. Inilah yang aneh. Apa maksud primer? Koperasi kali, koperasi primer. Mungkin orang yang tidak mendalami konspirasi kata-kata akan mengartikan sedangkal pemahaman struktural seperti itu. Apa nih ngomong apa sih? Udah langsung aja, pertama apa? Primer. Ya, primer itu apa? Yang paling utama ini berarti. Pikirlah kalau lihat pria mulai pamer. Oh, primer, lihat pria. Jadi, Anda harus pakai logika kalau lihat pria sudah mulai pamer. Primer. Iya. Pikir. Seperti burung merak. Memperlihatkan keindahannya kalau misalnya dia ketemu wanita. Sudah mulai pamer. Itu pasti ada maunya. Diperlihatkan. Itu pasti ada maunya. Iya, kan? Iya, betul. Yang kedua sekunder. Sekunder itu apa? Selalu pakai ukuran rendah. Oh, sekunder. Jangan ukuran yang tinggi. Jadi, kalau ukuran yang tinggi, Anda terlalu mengharapkan yang tinggi, akhirnya jatuhnya juga akan sakit. Jadi basic nih. Sekunder, selalu pakai ukuran yang rendah. Yang ketiga, yang keenam. Ya yang keenam sama aja. Ya. Tersier. Temukan teman untuk diajak share. Oh, jadi untuk berbagi dengan teman supaya kita logikanya masih tetap berjalan. Karena kadang-kadang teman punya pengalaman yang kita belum tentu mengalami. Iya. Makanya semakin banyak teman, kita semakin sedikit punya musuh. Ya iya kan tuh temannya banyak, berarti musuhnya juga sedikit. Ada,
Enggak selalu seperti itu. Ada orang yang temannya banyak tapi musuhnya lebih banyak. Loh gimana? Tanya Vicky. Enggak, dia banyak temannya juga. Ya tapi 360 yang awalnya teman iya, jadi, betul. Iya, jadi musuh. Iya. Artinya bisa sebanyak itu juga dia punya musuh. Iya. Makanya Vicky mau hati-hati. ngomong, Pak. Iya. Silakan boleh ngomong kok. Kayaknya tadi agak berat gitu mau ngomong. Nggak apa-apa, sesuatu. silakan, Silakan Vicky. dibantah boleh, Vic. Boleh, Vic. Boleh kan, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Iya, pencitraan konflik tadi. Iya. Kebebasan Salah, konspirasi konflik. Konspirasi konflik. Kebebasan aspirasi Bicara, bahasa. Iya. Silakan. Jadi pada prinsipnya Anda memberikan tipsnya adalah seperti itu. Ya. Jadi gunakan yang primer itu supaya kalau udah mulai pamer harus hati-hati. Harus dipikir. Standarnya harus rendah. Ah. Yang tersier itu kita harus share dengan teman-teman supaya Punya menghindari banyak hal teman. tersebut. Betul. Iya. Kalau Vicky sendiri saya melihat dari apa yang sudah kita ungkapkan ini, kira-kira Vicky melihat sebuah kesimpulan yang muncul dari Ubun-ubun. yang muncul ini apa dalam pikiran Vicky ini? PHP ya. Pengkhianatan dan ketulusan itu beda-beda tipis. Saking tipisnya kita tidak bisa mampu untuk membedakan. Iya. Tapi satu hal, love is not blind itu saya tidak setuju. Love is not blind ya. Tidak setuju. Lagu Pak, lagu. Love is blind itu. Itu enggak, bukan ya, Vicky bukan itu ya. Love is is not blind. Kan? Cinta Love itu is not buta. blind. Love is blender, Pak. Saya bilang love is blind. Saya bilang cinta itu bisa melihat. Cinta itu bisa melihat. Cinta itu mampu membedakan mana sepeda, mana mobil mewah. You Cinta can see itu the mampu love. membedakan mana apartemen, mana penjara. You can see the love. Dan apabila kau ingin menguji pasangan, kesetiaan pasangan wanitamu, maka di saat sang pria itu dalam kondisi terpuruk dan jatuh. If you have the best of the girlfriend of blind. Dan apabila kau ingin menguji pasangan, kesetiaan pasangan priamu, berilah dia kekuasaan. What in world is pride and equality in the mind. We have to my mind. We have to my soul. Kita punya perasaan. Kita punya keinginan. Kita punya pikiran. Jangan pernah bermain-main dengan indoktrinisasi cinta dan kasih sayang. Don't play indoktrinisasi. Jadi satu hal yang saya ingin tanyakan sama Vicky. Vicky tidak merasa kalau Anda selalu memberikan harapan palsu kepada setiap wanita, ya? Itu apresiasi ungkapan, saya bilang. Jadi semua yang kamu 360 itu kamu sayang dan cinta setulus-tulusnya. Sebagai seorang pelaku sejarah yang baik dan bukan penonton hidup, wajar kita Betul. melakukan petualangan asmara. Sejarah Gunanya apa? Agar saat kita mendapatkan pendamping, kita benar-benar dalam yang sejujurnya dan selengkapnya yang kita inginkan. Kan bilang, Tuhan selalu menemukan dan selalu memberikan pasangan yang salah sebelum memberikan pasangan yang tepat dan benar. Tepuk tangan. Semua ungkapan Vicky yang saya dapat itu seluruhnya sangat celana dalam. Sangat celana dalam. Sangat dalam. Sangat dalam, gak usah pakai celana. Gak usah pakai celana. Saya ngomong sekarang kalau sangat dalam tapi nggak pakai celana, malu dong. Makanya sangat celana dalam. Sangat celana Mami, dalam. tapi Mami maafin aku ya. Nah. Ya, Pi, sama-sama. Mungkin ingin ada yang diungkapkan kepada semua teman-teman wanita Vicky Yang 360. ada yang ingin dikatakan oleh Vicky kepada mereka, baik itu ungkapan maaf atau agar perjalanan Vicky untuk menghadapi dunia baru ini semakin cemerlang. Di saat kekuasaan kemarin telah diberikan Tuhan kepada saya, mungkin satu hal terbodoh dan terburuk saya adalah mempermudah atau mempermainkan kesetiaan wanita yang sungguh-sungguh mencintai saya. Penjara menjadikan sebuah tolak ukur pergeseran sikap dan jiwa saya untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi saya minta maaf untuk semua wanita yang pernah mendampingi saya. Kalian wanita hebat semuanya. Terima kasih. Iya. Tuh, Neng maaf ya Neng ya. Iya. Kesempurna. Apa yang dikatakan oleh Vicky, kita harus garis bawahi bahwa yang namanya kesempurnaan adalah milik Allah dan ketidaksempurnaan adalah milik kita. Selamat datang di Dorce Show. Waktunya Notulen. Yang buat ya, Kang Maman. Sabar ya. Kang Maman dari mana? Dari resonansi tong kosong berirama kalbu berakal bulus.
Retorika bulu. Dari pembicaraan tadi ada 3 tipe pelaku PHP. Yang pertama, tidak tegas. PHP baginya adalah diplomasi, semata-mata basa-basi. Cuma sebatas suka, tidak cinta, namun demi menjaga hubungan baik, gak enak untuk bilang sejujurnya, apalagi korbannya sudah terlanjur GR. Tipe kedua, manipulatif. Melakukan karena berharap sesuatu, memberi harapan palsu karena ingin memeras korbannya, entah hartanya, entah untuk mendapat pelayanan seksual secara gratis. Dan yang ketiga, oportunistik. Berpikir calon korbannya mau sama dia, jadi kenapa tidak? Dia tidak merasa bersalah memberi harapan palsu, karena yang dikasih harapan pun mau. Dalam bahasa Fitrop, saripati, salah sendiri kenapa pakai hati. Jadi supaya tidak jadi korban PHP seperti kata Ronald, saya Indonesiakan saja, jangan percaya terlalu berlebih, jangan cinta terlalu berlebih, jangan berharap terlalu berlebih, karena semua yang berlebih mudah bikin perih. Dan buat si jago PHP, stop beri harapan semu, karena bukan cuma korbanmu yang merana, tapi harga dirimu juga bakal sirna. Dan untuk semuanya, ingat satu kalimat, cinta tidak butuh alasan, tapi cinta butuh balasan. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang sangat luar biasa. Saya yakin apa yang kita bicarakan kali ini mengenai PHP seolah-olah ringan ya. Tetapi kalau misalnya Anda melihat makna yang ada di dalamnya, itu semuanya adalah kosong belaka. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Cobalah rasakan apa yang ku rasa. Hati ini sakit dibohongi. Setiap kali kau terberi ribuan janji yang pernah terbukti cuma mimpi. Sakit hati, bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali, tak pernah aku mengerti. Mengapa begini, masih saja kau selalu cari janji. Kau taburkan bunga di angan-angan, hingga jiwa ragaku melayang. Saat semua kembali aku tersentak, yang ku rasa hanyalah kecewa.